Aku adalah Kartini. Namaku mungkin sering kalian dengar atau hanya dikenal sebagai sebuah nama yang tercatat di dalam buku sejarah. Namun di balik nama itu ada seorang perempuan biasa, seorang anak Jawa yang tumbuh dengan banyak pertanyaan akan dunia dan sekitarnya. Aku lahir di Jepara, di tengah keluarga bangsawan Jawa. Kehidupanku terlihat terhormat, penuh tata krama, penuh aturan. Sejak kecil, aku diajarkan untuk selalu bersopan santun. Tentang bagaimana perempuan harus bersikap, tentang bagaimana perempuan harus berbicara, dan tentang bagaimana perempuan harus bermimpi. Ya, bermimpi pun seolah ada batasannya. Namun aku adalah anak yang memiliki sejuta rasa ingin tahu. Kalian tahu, sejak kecil aku mendapatkan kesempatan yang sangat berharga. Aku mendapat kesempatan untuk pergi bersekolah. Dan dari sekolah itulah aku mengenal huruf, kata, dan dunia yang begitu luasnya. Aku mulai baca lebih banyak buku. Dan melalui buku itulah aku tahu bahwa di luar sana ada dunia yang berbeda. Dunia yang memberi kesempatan kepada perempuan untuk belajar, berpikir, dan menentukan jalan hidupnya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ada Jawa yang kuat menuntutku untuk menjalani masa pingitan. Aku harus berhenti sekolah. Aku tidak boleh keluar rumah. Hari-hariku kuhabiskan dalam rumah, di balik tembok-tembok yang tinggi. Dari jendela, aku menatap dunia yang begitu luasnya. Kadang aku merasa sedih. Kadang aku merasa marah. Namun, lebih dari itu, aku merasa gelisah. Gelisah karena aku tahu di tanah Jawa ini bukan hanya aku yang mengalami nasib seperti ini. Banyak perempuan sana yang tidak mendapatkan haknya untuk belajar, bersekolah, dan bermimpi, seolah kehidupannya telah ditentukan sejak lahir. Dari semua keterpurukanku, ada satu hal yang tidak bisa dirampas dari diriku: pikiranku. Aku mulai baca lebih banyak buku. Aku menulis surat untuk kukirimkan dengan temanku di Belanda. Aku ceritakan, aku curahkan semua isi hatiku. Kadang aku menulis dengan air mata. Kadang aku menulis dengan penuh semangat. Aku percaya bahwa pendidikan adalah cahaya. Aku percaya dengan pendidikan, perempuan tidak akan lagi dianggap lemah. Perempuan tidak akan lagi dianggap tidak berdaya. Aku tidak membenci adatku. Aku juga tidak membenci budayaku. Aku cinta tanah airku. Aku cinta masyarakatku. Namun, adat tidak boleh menjadi penghalang bagi manusia untuk berkembang.
adat harus berjalan bersama kembangnya dunia ini. Aku membayangkan suatu hari nanti anak-anak perempuan di tanah Jawaku ini bisa pergi ke sekolah tanpa rasa takut. Mereka bisa membaca, menulis, dan memahami isi dunia ini. Mereka bisa menjadi guru, mereka bisa menjadi dokter, mereka bisa menjadi pemimpin, atau apapun yang mereka inginkan. Bayangkan, jika dunia laki-laki dan perempuan berjalan beriringan, bukan untuk saling mengalahkan, tetapi untuk saling melengkapi. Bayangkan jika perempuan mulai dihargai bukan hanya karena perannya di rumah, tapi juga karena pemikirannya, kecerdasannya, bahkan keberaniannya. Tapi mungkin perjuanganku tidak begitu besar. Aku tidak mengikuti perang. Aku tidak mengangkat senjata. Tapi aku yakin melalui kata akan ada keajaiban yang muncul untukku, masa depanku, dan untuk masa depan Indonesia. Jika kalian sekarang dapat melihat perempuan dapat pergi ke sekolah, dapat memimpin, dapat berkarya, dapat berdiri di mimbar, ingatlah bahwa semua itu lahir dari sebuah perjuangan panjang dari banyak orang. Wahai generasi muda, aku hanya ingin menyampaikan satu hal saja. Jangan pernah takut untuk bermimpi, berkarya, dan menentukan jalan hidupmu sendiri. Seperti yang kutuliskan dalam bukuku. Habis gelap, terbitlah terang.